menggunakan ilustrasi ya, biar teman-teman itu juga kegambar gimana. Jadi kalau lewat dashboard terlalu berantakan, jadi saya langsung pakai ilustrasinya aja dari cara-cara scaling yang pernah saya gunakan. Oke, nah kita masuk ke pertama dulu ya. Ini ibaratnya ini apa sih gitu ya. Ini biasanya awal mula ya, awal mula struktur. Jadi awal mula struktur saya selalu menyarankan teman-teman dan saya juga biasanya pakai begini. Di mana saya ini selalu pakai CBO untuk awal-awal. Jadi CBO ada 1, 2, 3, ada 3 ad set di CBO ini. Nah, di mana masing-masing ad set itu punya ad 1, ad 2, dan ad 3. Nah, ini kan selalu kayak gini struktur 1, 3, 3 ya. Saya sebutnya ini adalah 1, 3, 3. Nah, 1, 3, 3. Ini 3 ad set, terus kita bilang ya masing-masing ad set pegang 3 konten. Nah, mungkin teman-teman yang udah melakukan ini juga ada mungkin di fase stuck gitu kadang-kadang ya. Kok ya oke saya udah begini, tapi kadang-kadang ROAS saya 1,3, kadang-kadang 0, 1,5. Nah, ini mesti diapain lagi nih ketika memang sudah melakukan hal ini tapi masih nggak stabil gitu ya. Jadi saya mau sharing biasanya apa sih yang saya lakukan di fase ini. Oke, nah scaling atau metode scaling yang pertama teman-teman yang biasanya saya pakai, ini saya sini dulu ya. Ini paling umum banget. Ini namanya scaling konten. Nah ini saya udah sering banget ceritain lah ya. Jadi metode scaling ini, di mana ketika biasanya contohnya ya, kayak saya mendapatkan konten yang bagus nih, kayak gini nih. Contohnya konten yang ini bagus, konten ad 2 nih selalu bagus nih. Gitu. Gitu ya, ini contohnya ya. Jadi ad 2 selalu bagus. Nah, yang saya lakukan adalah melakukan ini biasanya nih. Nah, ini saya copy aja. Nah, ini saya ganti jadi ad 2 doang. Jadi 1, 3, 1 ya. Jadi ini paling sering saya gunakan adalah ya udah masing-masing pegang ini. Nah, tapi nggak cuma sampai sini. Jadi scaling konten itu adalah memisahkan ya, biasanya memisahkan konten-konten ads yang running di fase sebelumnya. Jadi difokusin. Saya sebenarnya jadi difokusin ya. Oke, ini ad 2 nih bagus banget gitu ya. Katakanlah ad 2 ini bagus banget. Makanya biasanya saya fokusin nih si ad 2 ini. Jadi 1, 3, 1 kayak gini. Nah, nggak cuma sampai sini scaling konten. Setelah itu, teman-teman, setelah udah ketemu di sini, teman-teman perlu menuliskan lagi, bikin konten baru, ya, yang relate dengan ad 2. Contoh nih, saya kasih contoh ya, biar teman-teman paham ya. Nah, waktu itu kita ada satu produk, ini study case-nya ya. Study case-nya waktu itu kita ada satu produk, gitu ya. Produk itu namanya adalah, kode produknya adalah HCMJ. Nah, ini apa itu HCMJ? Marketnya pria tentang cara PDKT. Jadi HCMJ itu 30 hari membuat cewek minta jadian lah, gitu ya. Bikin cewek minta jadian. Jadi marketnya pria ya. Mungkin teman-teman di sini sering ngelihat saya tuh bikinnya tentang relationship market cewek, enggak juga gitu ya. Saya juga sering bikin relationship tapi marketnya cowok. Nah, jadi HCMC ini marketnya pria. Nah, waktu itu pas lagi di fase awal ini, saya tuh nggak bedah gitu ya antara secara konten ya. Ini cowok cupu yang memang kayak ibaratnya ya pengen pengen dapat cewek aja gitu ya, sama cowok yang pikirannya bokep gitu ya. Ini saya coba ngebedah gitu ya. Jadi kalau cowok yang cupu, saya cuma bilang kayak sampai kapan lo mau dicuekin sama doi. Nah ini contoh contoh angle-nya gitu ya. Sampai kapan lo mau dicuekin sama doi. Nah, tapi kalau cowok bokep gitu ya, bikin doi mau tinggal bareng sama lo. Ini contohnya ya. Jadi kan pikiran cowok kan kadang-kadang ada yang seperti ini gitu ya. Nah, jadi saya nggak bedain nih gitu ya. Nah, yang winning ternyata adalah cowok-cowok yang tadi saya bilang nih, yang H2 di sini ini adalah cowok-cowok yang ini nih. Nah,
Jadi kayak gini. Nah, akhirnya saya nggak bikin lagi konten-konten ke cowok cupu, tapi saya tahu secara psikologis, oh berarti saya bikin tentang yang kayak gini-gini gitu ya. Bikin doi minta sama lo dan sebagainya lah ya. Jadi teman-teman mulai paham lah ya. Maksudnya karena target marketnya kurang lebih seperti itu. Jadi ini namanya scaling konten. Jadi scaling konten adalah nggak cuman kita ngebedah gitu ya, ad 1, ad 2, ad 3, habis itu kita cuma pisahin doang, tapi and then kita make new content karena kita pengen jadi lebih bagus lagi gitu ya. Dengan cara men-slicing target market kita, ini tuh sebenarnya mereka tuh spesifiknya orang seperti apa sih gitu. Jadi bukan sekedar cuma pria, tapi pria yang cukup, pria yang memang langsung pengen bokepnya aja gitu. Karena kan ada juga pria yang ini apa sih ini apa sih pikiran apa ini aneh banget gitu ya. Tapi mereka pasti nggak mau nggak relate dengan ini gitu. Enggak kok gue memang cuma pengen deket sama dia. Tapi ini nggak gitu bagus. Ya udah kita lebih dive in ke yang cowok-cowok dengan market seperti ini. Kurang lebih kayak gitu ya mengenai scaling konten. Jadi saya udah coba jelasin scaling konten. Jadi nggak cuma misahin doang, tapi kita scale, kita bikin lagi, kita copywriting lagi ke target market kita. Nah, itu yang pertama, mengenai scaling konten.